Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Alhamdulillah juga bermakna, salah satu ulama kita menjelaskan bahwa alhamdulillah itu artinya kata syukur. Alhamdulillah itu artinya kita diberi kesempatan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka doa yang kita ucapkan ketika kita bangun tadi subuh adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maksudnya apa? Kita berterima kasih kepada Allah karena hari ini kita masih hidup. Kalau kita berterima kasih, maksudnya apa? Orang yang berterima kasih itu adalah maka hari besoknya dia harus lebih baik daripada hari yang telah dia lalui. Maka alhamdulillah yang kita ucapkan itu mudah-mudahan sampai pemahaman kita kepada orang-orang yang benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa? Hari-hari kedepannya kita menjadi lebih baik daripada hari yang kita lalui. Kemudian salawat dan salam berkunjung akan yang ini besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena tidak semua umat di akhir zaman itu mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mendapatkan syafaat itu adalah ketika dia menjaga sholat di waktunya, kemudian memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, khatib tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua, terutama untuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup yang kita lalui ini
tadi tidak akan ada kebaikan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama menjelaskan secara singkat adalah berusaha sekuat tenaga melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian berusaha juga sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang Allah larang terhadap kita. Baiklah, judul kita pada kesempatan siang hari ini adalah keutamaan dan kekuatan doa. Kita pernah mendengar dulu, mungkin sudah ada yang menceritakan kisah tentang seorang syekh, seorang alim yang dia membeli seorang budak. Orang alim tadi membeli seorang budak, dan budak tadi ditanya sama si syekh, nama kamu siapa? Apa kata yang budak tadi? Terserah Tuhan mau memberi saya nama apa. Apapun yang Tuhan panggil kepada saya, maka saya akan menyukainya. Kemudian ditanya lagi yang kedua, pekerjaan apa yang kamu sukai? Apa kata si budak tadi? Menjawab kepada si syekh, apa katanya? Apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, itulah pekerjaan yang aku sukai. Apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, itulah pekerjaan yang aku sukai. Kemudian yang ketiga dia tanya, apa makanan yang paling kamu sukai? Apa kata si budak tadi? Apapun makanan yang Tuhan berikan kepada saya, maka itulah makanan yang aku sukai. Maksud saya menceritakan kisah ini adalah karena kita takrobannya semuanya, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka kita berusaha mencari ilmu, mencari hikmah supaya apa? Kita bisa mencintai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya yang Allah perintahkan kepada kita adalah yaitu berdoa. Karena doa itu adalah ibadah dan doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bacakan di awal tadi, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kau minta. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Kalau kita pahami ayat ini, maka kita akan buang jauh-jauh pemikiran bahwa kita bisa hidup dengan otak kita bisa hidup dengan kepandaian kita bisa hidup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Artinya apa? Karena kebanyakan orang sudah punya pangkat, sudah punya jabatan, sudah punya pengetahuan, kemudian dia merasa itu semua ada, itu semua dapat atas usaha jeripayanya sendiri dan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lahirlah orang-orang yang intelektual tapi sombong. Kenapa? Karena dia tak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa atur satu kabupaten, dia bisa atur satu provinsi, bahkan dia bisa atur satu negara. Apa katanya? Karena kepandaian dan ilmu yang dia selama ini perjuangkan untuk mendapatkan ilmu tersebut, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia tidak memakai doa lagi. Bahkan dia mengatakan hidup berhasil sukses atas jerih payahnya sendiri. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa jadi yang kita lihat di samping kita atau sebelah kanan saya yang mau menyedekahkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia-manusia yang melangkahkan kakinya masuk ke masjid kemudian diberi makanan, maka itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak memakai dari ayat ini, yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita minta sumbangan atau minta ini dan lain sebagainya untuk misalnya keperluan masjid dan lain sebagainya, maka dia akan katakan, dan itu pernah dulu terjadi sewaktu saya tinggal di Pekanbaru di Simpang Panang sana, arah Jalan
yaitu manusia-manusia yang inteleknya bagus, dalam artian kepintarannya banyak, ilmunya banyak, tapi menjadi manusia atau pribadi yang sombong di hadapan manusia dan terutama juga berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, maksudnya yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memasukkan mereka itu kelak ke dalam neraka jahanam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka di dalam hadis juga disebutkan, bahkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala orang yang ada di dalam hatinya yaitu sebesar zarah pun sifat daripada sifat sombong. Dan tak lama kemudian cerita yang tadi di Pekanbaru, tak sampai 2 minggu setelah itu terjadi konslet dan bukunya yang membangga-banggakannya tadi hangus terbakar dua-dua lantainya. Begitu mudahnya Allah mengambilnya kalau Allah menghendaki. Maka jadilah pribadi-pribadi yang selalu berdoa kepada Allah. Maka setiap orang muslim itu diajarkan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap melakukan apapun bentuk pekerjaannya, maka dia disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu contoh ketika kita akan tidur, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun kita tidur, disuruh berdoa kepada Allah. Dan ketika kita masuk masjid pun kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Artinya apa? Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Artinya apa? Kalau kita minta ampun berarti kita sadar kita ini manusia lemah, manusia banyak salahnya, manusia banyak dosanya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerendahan hatinya orang-orang yang beriman. Kemudian wattahli abwaab rahmatik. Allah Subhanahu wa taala sediakan banyak rahmatnya untuk orang yang masuk ke dalam masjid, untuk orang yang ada di dalam masjid. Banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan bagi orang yang mau datang dan masuk ke dalam masjid. Maka salah satu rahmat itu ada ketika sholat Jumat, yaitu berupa doa. Salah satu doa yang ijabah atau yang mustajab itu ada pada hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat, tapi kebanyakan mengatakan salah satu doa itu ada ketika nanti khatib duduk, waktu yang singkat itu, waktu yang sedikit itu berdoalah kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain menyebutkan tempat doa yang dikabulkan itu juga nanti di hari Jumat setelah sholat asar, kira-kira 1 jam menjelang waktu maghrib datang. Di situ ada juga doa, maka perbanyaklah doa, karena doa pada waktu itu sulit Allah untuk menolaknya atau tidak mengabulkan doa orang tersebut. Berikutnya lagi banyak lagi doa yang diajarkan dalam agama kita. Bahkan ketika kita meminum air zam-zam sekalipun, ketika datang saudara kita pergi haji atau umrah, maka ketika kita meminumnya berdoalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum minal anbiya'i was salihin wa syuhada'i wal mujahidin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa asma'u Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Kalau kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan tambah nikmat tersebut. Tapi ingat sekali lagi bahwa nikmat itu bukan saja berbentuk materi, karena nikmat itu banyak, bisa saja berupa pekerjaan, bisa saja berupa kesehatan, bisa saja kita diselamatkan dari kecelakaan, bisa juga kita dibebaskan dari penyakit, bisa juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetangga atau anak atau istri yang baik, yang sementara mereka itu ketika kita tersalah selalu menasihati kita. Itu semua rezeki, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berkecil hati ketika kita tidak mendapatkan harta yang banyak, tidak punya rumah yang bagus. Kita tahu dalam sejarah menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu rumahnya tidak gedung, rumahnya cuma kecil. Ada yang mengatakan 4 kali 4 cuman. Kemudian tempat tidurnya bukan pakai dipan, bukan pakai kasur, yaitu hanya tanah yang ditinggikan, kemudian dialasi dengan kelapa kurma. Maka Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya, maka merah-merah di belakang kulitnya. Kenapa? Karena bekas dari daun kelapa kurma tersebut. Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah seorang nabi, Habibullah, seorang presiden, menjaga atau pengamanat untuk mengatur suatu negara yang Islam pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Oleh sebab itu, kalau kita mengakui mencintai Nabi besar Muhammad SAW, janganlah kita menjadikan harta tujuan hidup kita, tetapi ketika kita mendapatkan harta tersebut, jadikan untuk menopang, untuk membantu jalannya dakwah kita untuk bisa membesarkan agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man qada umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang baik itu bukan manusia yang banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak kebunnya, bukan juga banyak karyawan ataupun orang-orang yang bekerja pada dirinya. Kemudian orang itu apa kata dia? Bukan itu kata Rasulullah SAW. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang panjang umurnya, kemudian banyak amal baiknya. Manusia yang jahat itu, manusia yang jelek itu adalah manusia yang panjang umurnya tapi banyak kejahatannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang panjang umurnya dan banyak amal kebaikan kita, terutama kita berdoa kepada Allah, menunjukkan diri kita doa, menunjukkan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan saya tadi yang ceritanya dengan budak tadi, apa yang diperintahkan Allah itu hendaknya menjadi sesuatu yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita idamkan, dan kita bangga dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada dongkol, kalau masih ada malas rasanya untuk melaksanakan ibadah, mari sama-sama kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ini berbanyak ibadah puasa sunnah, karena orang yang berpuasa itu doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa Allah taala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa kami ya Allah ampuni kesalahan kami ya Allah jadikan kami orang yang berdoa selalu kepadamu ya Allah dan tahu adab-adabnya berdoa ya Allah adab berdoa salah satu di antaranya adalah merasa dirinya kecil merasa dirinya lemah merasa dirinya banyak salah dan dosa merasa dirinya tidak sempurna sehingga butuh pertolongan butuh bantuan yang maha suci butuh bantuan yang maha sempurna yaitu Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Tuhan kami jadikan diri kami ya Allah jadikan istri kami anak kami keluarga kami ya Allah orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah orang-orang yang menjaga sholatnya lima waktu ya Allah terutama di masjid bagi yang laki-laki ya Allah sehingga ya Allah sholat yang kami lakukan ya Allah mencegah kami dari perbuatan keji dan munkar jika perbuatan keji dan munkar tertinggal dari kelompok kami dari tempat tinggal kami dari tetangga kami dari tempat tinggal kami yang ada di sekitar kami maka jadilah negeri kami tempat kegiatan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah